Pendapat bahwa makhluk hidup berasal dari nenek moyang yang sama. Berasal dari penyimpulan penelitian Darwin selama 5 tahun saat melakukan pelayaran ke penjuru Amerika Selatan. Menurut Darwin, proses mutasi genetik dari nenek moyang yang sama mengakibatkan terjadinya evolusi dan munculkan sebagai spesies baru. Selain itu, Darwin juga menjelaskan bahwa evolusi manusia seperti pohon, dengan batang pohon yang tunggal dan akarnya adalah nenek moyang. Sedangkan ranting dan dalam pohon menjadi spesies baru yang lahir karena proses mutasi genetik. Baik, Saudara Rasya, di sini saya akan membantah pendapat yaitu bahwa makhluk hidup itu berasal dari nenek moyang yang sama dari penyimpulan penelitian Darwin selama 5 tahun. Jadi, kalau kita punya keyakinan agama, banyak orang percaya bahwa kehidupan diciptakan oleh Tuhan dan menolak gagasan bahwa spesies hidup berevolusi dari nenek moyang yang sama. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kekurangan bukti fosilnya. Beberapa orang berpendapat bahwa tidak ada cukup bukti fosil bahwa untuk mendukung teori evolusi ini. Mereka berpendapat bahwa catatan fosil tidak lengkap dan tidak spesifik. Artinya tidak menunjukkan transisi yang jelas antara spesiesnya. Sini saya akan menanggapi perkataan dari Saudara Hafiz bahwa penelitian itu kekurangan fakta fosil. Tapi menurut dikutip dalam buku Ternak Domestikasi Muhammad Daud, teori evolusi Darwin ini didasarkan pada 5 fakta. Faktanya yaitu sebagai berikut: adanya embriologi komparatif, adanya pengaruh penyebaran geografi, adanya alat tubuh yang tersisa, adanya anatomi komparatif, adanya fosil makhluk hidup. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan argumen saya tentang pendapat dari Saudara Wicana. Yang pertama bagi saya itu menurut yang saya kutip dari buku Harun Yahya, yaitu salah satu penulis yang menentang dari adanya teori evolusi Darwin. Ia berpendapat bahwa teori evolusi Darwin runtuh karena ada beberapa alasan. Di antaranya makhluk hidup tidak bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Yang kedua, makhluk hidup tidak berpendapat satu sama lain melainkan diciptakan secara terpisah. Yang ketiga, seleksi alam yang dikemukakan Darwin tidak menghasilkan spesies baru. Yang keempat, catatan fosil tidak menunjukkan bentuk transisional atau perubahan dari bentuk yang kuno ke bentuk yang modern. Yang terakhir, keunikan dan kesempurnaan DNA makhluk hidup tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari sebuah desain yang kreatif. Dan juga sampai saat ini belum ada ditemukannya fosil manusia yang berbentuk setengah manusia atau setengah kera, yang dianggap menjadi missing link untuk teori evolusi Darwin ini. Dan kalaupun benar-benar manusia berevolusi dari kera, mengapa jumlah kera sampai saat ini masih ada? Sedangkan kalau kita ambil contoh dari makhluk hidup lain, dinosaurus yang berevolusi menjadi ayam sudah tidak ada lagi. Bagaimana Darwin bisa menjelaskan ini? Saya akan menanggapi pernyataan dari Saudara Aldo. Darwin membagi proses evolusi menjadi mikroevolusi dan makroevolusi. Mikroevolusi adalah perubahan kecil yang terjadi pada spesies. Misalnya, perubahan warna atau formulasi selama beberapa generasi. Sementara makroevolusi adalah perubahan karena seleksi alam yang mampu menciptakan spesies baru. Contohnya nenek moyang kera menjadi manusia. Berikut adalah salah satu contohnya. Yang pertama, teknik nenek moyang manusia. Teori Darwin adalah teori asal-usul evolusi manusia. Ilmuwan berkembangnya Inggris itu menyebutkan bahwa manusia berasal dari simpase, ras yang telah berevolusi karena seleksi alam.
Teori ini pertama kali dicetuskan dalam bukunya yang berjudul On the Original of Species yang diterbitkan pada tahun 1859. Baik, terima kasih untuk saudara Rasya atas tanggapannya. Baik, di sini saya sangat tidak setuju dengan adanya yang dikatakan oleh saudara Rasya, yaitu adanya teori nenek moyang manusia. Khususnya kita percaya bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan dalam bentuknya yang sekarang, menolak gagasan bahwa manusia berevolusi dari spesies lain gitu. Mereka sering mengutip teks-teks suci sebagai bukti penciptaan langsung terhadap manusia, yaitu kita. Oke, di sini saya akan membantah perkataan dari saudara Hafiz bahwa teori evolusi yang dikemukakan oleh Darwin menyatakan bahwa manusia berevolusi dari makhluk hidup lain melalui proses seleksi alam selama jutaan tahun. Bukti fosil seperti Australopithecus heckus dan Homo erectus menunjukkan perubahan bertahan hidup menuju Homo spesies. Teori ini berbicara tentang penciptaan oleh Tuhan, tetapi fokus pada mekanisme biologi. Terima kasih atas paparannya, tanggapannya saudara Wikana. Namun di sini saya tetap membantah bahwa yang saudara Wikana bilang tadi, yaitu teori ini tidak berbicara tentang penciptaan oleh Tuhan, tetapi fokus pada mekanisme biologis. Namun menurut saya ini agak mengaitkan kepada agama, karena sangat bertentangan antara teori dan apa yang dikatakan oleh agama, khususnya yaitu agama saya sendiri, yaitu agama Islam. Mungkin saya bisa bacakan, namun saya bacakan yaitu artinya saja, yaitu yang berbunyi, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering yang dibentuk. Itu ada di Quran surat Al-Hijr, lebih tepatnya itu ayat 26. Ayat ini dapat ditafsirkan sebagai proses penciptaan, yaitu penciptaan manusia dari materi dasarnya yang kemudian berkembang secara bertahap. Mungkin saya lebih mendukung ke pendapat ini. Mungkin itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas teori-teori yang sudah dipaparkan oleh saudara Rasya dan juga saudara Wikana. Akhir kata pun kita menyimpulkan bahwa memang ada fakta-fakta yang benar-benar kuat terhadap teori evolusi Darwin ini. Namun kita pun juga punya alasan mengapa kita menolak teori tersebut, yaitu dengan berdasarkan agama juga. Karena agama mengatakan bahwa manusia itu tercipta dari tanah. Namun walaupun ada perdebatan, kita tetap bahwa teori evolusi Darwin itu memang ada dan memang ada faktanya secara ilmiah. Namun memang kita walaupun ada yang menolak pun teori Darwin ini banyak juga yang mempercayainya. Mungkin itu saja kesimpulan hari ini. Kita mempercayai bahwa adanya teori Darwin, namun kita tidak terlepas juga dari yaitu kepercayaan kita terhadap agama kita, yaitu kalau manusia itu tercipta dari tanah
Kalau teori evolusi Darwin itu kan dia tercipta Dari evolusi kera. evolusi kera. Mungkin itu saja kesimpulan kita hari ini. Baik, untuk debat hari ini terima kasih Bapak Wigana dan Saudara Rasya. Mungkin selesai.